akuntansi. Pada kali ini kita kedatangan narasumber dari alumni Prodi Akuntansi. Terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktu Sama-sama. untuk hadir di podcast kami. Nah, yang pertama Kakak boleh kenalan dulu, terus lulusan tahun berapa? Baik, halo Sobat FEB, saya Yoga Pratama Putra, alumni akuntansi kelas karyawan angkatan 2019. Untuk kesibukan saya saat ini bekerja di salah satu BUMN Kota Malang, Perum Jasa Tirta 1 yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya air. Kenapa Kakak memilih karir di bidang tersebut? Memilih karir di bidang tersebut, tentunya kita tidak bisa memilih karir di bidang tersebut karena pada saat itu saya memiliki cita-cita kerja di salah satu BUMN dan alhamdulillahnya keterima di perusahaan Perum Jasa Tirta 1. Karena saat itu kan kita rekrutmen bersama BUMN, kita bisa memilih beberapa perusahaan pada saat itu dan keterimanya di Perum Jasa Tirta 1. Kira-kira ilmu apa dari Unikama yang paling membantu di pekerjaan sekarang? Tentunya banyak sekali ilmu yang didapatkan dari Unikama, karena kalau boleh cerita, saya dulu SMK-nya teknik mesin. Tentu ini sangat jauh sekali dari apa yang saya pelajari di SMK, dan mempelajari akuntansi merupakan hal baru bagi saya. Tentunya banyak sekali ilmu yang didapatkan, karena dari pihak FEB pun juga mengimplementasikan kurikulum yang sekiranya mana cepat diserap oleh dunia kerja, dan itu sangat membantu saya sekali hingga hari ini. Berarti dulu waktu SMK itu ambilnya teknik ya? Teknik mesin, Terus kuliah lanjut ke akuntansi. terus aku ambil D1 dulu di WNES, ambil manajemen PR. Di situ aku mulai belajar mengenai perkantoran bagaimana, karena di situ kan kita setiap harinya office work, jadi bagaimana dunia kantor kita pelajari mulai situ. Berarti mulai dari situ kakak minat ya, kayak untuk terjun di dunia akuntansi? Ya, karena passion itu kan bukan teknik sejujurnya. Oh. Pada saat itu nurut orang tua. Setelah lulus SMK, aku memutuskan untuk keluar dari dunia teknik. Kira-kira apa ada mata kuliah atau pengalaman kuliah yang paling berkesan? Kalau ditanya berkesan, tentunya semua berkesan, karena itu hal baru bagi saya. Apapun yang hal baru yang saya lalui, menurut saya itu berkesan. Seperti itu. Karena mulai dari nol juga. Mulai dari nol juga, belajar mengenai accounting, manajemen, seperti itu. Menurut kakak, bagaimana dukungan dosen selama kuliah? Tentunya dosen-dosen FEB sangat mendukung sekali mengenai perjalanan saya selama di Unikama. Pada saat itu saya memulai di Duta Kampus Unikama, karena saya pengen mematahkan stigma bahwasanya kelas karyawan itu cuma titip absen, nggak pernah mengerjakan tugas. Di situ saya tergerak untuk mengikuti audisi dan pada akhirnya saya dinobatkan sebagai pemenang pada tahun 2021. Di situ kesempatan saya untuk terus upgrade diri, belajar banyak hal mengenai Unikama, yang mana Unikama ini kan juga kampus multicultural. Iya. Seperti itu, dan dukungan dosen pada saat itu mendukung 100%, karena secara tidak langsung pada saat itu saya juga mengikuti kompetisi di Jawa Timur, banyak sekali absen, dan alhamdulillahnya pihak kampus pun juga mendukung pada saat itu. Kira-kira apa tantangan terbesar saat pertama kali masuk dunia kerja? Tantangan terbesar, tentunya kita harus cepat beradaptasi dengan dunia kerja, dengan lingkungan kerjanya, karena saya tipe orang yang sulit beradaptasi di dunia kerja. Jadi butuh waktu, beberapa waktu untuk mengetahui atau melihat ini dunia kerjanya bagaimana, lingkungannya bagaimana. Di situ saya baru bisa menempatkan diri. Seperti itu. Berarti tidak gampang beradaptasi ya? Tidak gampang, dan itu merupakan salah satu kekurangan saya. Namun saya berpesan ke teman-teman, tentunya setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Gitu. Kira-kira apa kesan kakak selama kuliah di Unikama ini? Banyak sekali kesan mengenai perjalanan saya di Unikama. Tentunya saya tidak akan sampai hari ini dan tidak akan dikenal siapa Yoga tanpa Unikama. Karena bagi saya Unikama adalah rumah kedua saya, di mana saya dilahirkan, di mana saya dikenal pada saat itu. Karena saya percaya notabene kelas karyawan
tidak mungkin dikenal oleh masyarakat kampus, apalagi khalayak luar. Berkat Unikama lah nama saya tumbuh hingga hari ini. Tentunya andil besar Unikama dalam perjalanan hidup saya. Ya karena kan kebanyakan kalau kelas karyawan itu apa ya, orang kiranya ya mereka itu cuma fokus Kerja dan kuliah hanya sebagai formalitas Nah, saja iya. untuk mencari ijazah seperti Iya. itu. Dan mungkin di sini kesempatan saya, selain berkuliah, saya juga ingin memperkenalkan Unikama ke dunia luar dengan keunikannya bahwasanya Unikama ini kampus multicultural. Iya, benar sekali. Kan karena kebanyakan dari daerah timur-timur ya. Berbagai daerah Iya. berkumpul menjadi satu, namun tetap harmonis, sejalan dengan visi misinya Unikama. Benar sekali. Kemudian ada apa pesan untuk teman-teman yang masih kuliah di Unikama? Baik, kalau kita memberi pesan, tentunya saya sebagai alumni Unikama sangat bangga, khususnya FEB. Jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut keluar dari zona nyaman. Karena ketika kita berani keluar dari zona nyaman, banyak sekali hal-hal yang tidak kita pikirkan sebelumnya, dan itu menjadi bisa dibilang sebagai miracle atau keajaiban untuk karir kita ke depannya, seperti itu. Baik, sekian podcast dari kami. Terima kasih atas kehadirannya Kakak. Sama-sama, teman-teman. Maaf ya udah mengganggu waktunya ya. Enggak, aman-aman. Oke, sekian podcast dari program studi akuntansi. Dadah.